bersama SMK dengan pembina SMK, beliau berdua, Pak Riyadi dan Pak Harto, bersama Kepala SMK Bina Transporti Juwana Bapak Musle SPD, kemudian saya sendiri yang akan membawakan acara di pagi hari ini. Terima kasih Pak Riyadi, Pak Harto dan Pak Musle. Saya di SMK BDD Juwana sebagai Raka Kurikulum mohon petunjuk dan arahannya, mengingat di bulan April minggu pertama kami SMK akan melaksanakan ujian sekolah, di mana saat ini masih masa pandemi. Mohon bimbingan dari bapak-bapak semuanya bagaimana tips dan trik agar pelaksanaan ujian sekolah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya mohon Bapak Musle selaku kepala sekolah memberikan beberapa sambutan Pak pengantar sebelum melanjutkan mungkin sesi tanya jawab, kemudian pembinaan dari Bapak pengawas berdua. Monggo Pak Musle. Ya, terima kasih Pak Andi. Selamat datang Pak Riyadi, Pak Harto di podcast SMK BDD Juwana. Semoga dengan adanya podcast ini SMK BDD Juwana melengkapi fasilitas yang nantinya untuk kegiatan sekolah dan bermanfaat untuk siswa-siswi kita, biar mengupgrade kemampuan berkomunikasi, berinovasi, dan kreativitas, di mana saat ini tuntutan oleh Dirjen Vokasi Pak Wikan, andalan kita, beliau yang selalu memotivasi kita di SMK biar nanti SMK bisa hebat dan vokasi kuat menguatkan Indonesia, di mana ini adalah tujuan kita bersama-sama untuk anak bangsa. Pak Riyadi dan Pak Harto yang saya hormati, terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di podcast SMK BDD Juwana. Yang pertama kali ini kita launching podcast, di mana dengan adanya kita nanti bincang-bincang yang akan dipandu oleh Pak Andi selaku kurikulum, biar nanti ada manfaat dan untuk masukan kita terkait tadi disampaikan terkait dengan ujian sekolah, UKK dan lain sebagainya. Selaku kepala sekolah berterima kasih panjenengan bisa rawuh ke sini, dan semoga aja dengan bimbingan atau informasi masukan dari panjenengan nanti bisa untuk modal kita memberikan motivasi lagi kepada teman-teman guru yang ada sini, memperkuat, dan semoga aja SMK BDD Juwana selalu diminati dan di hati masyarakat. Itu aja Pak Andi, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musle. Mohon izin sebelum masuk ke mungkin sesi tanya jawab dan penyampaian bimbingan, kami sampaikan Pak Musle dan Bapak-bapak, di dalam masa pandemi ini sekolah tetap melaksanakan ujian, hanya saja memang berbeda dengan hari-hari berikutnya. Demikian Bapak-bapak pengawas, mohon kiranya bimbingan dari Bapak berdua, mungkin dari Pak Riyadi dulu, masukan berarti kami di SMK Pak, sehingga pelaksanaan di SMK, ujian di SMK meskipun masa pandemi, tapi tidak mengurangi dari kualitas ujian tersebut. Monggo Pak Riyadi, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih yang saya hormati teman saya Pak Harto, kemudian Pak Muslim, Mas Sekolah, dan Mas Andi ya. Ini luar biasa. Pertama, saya mengapresiasi dulu ya, karena SMK ini sudah mengembangkan program podcastnya, dan ini menjadi satu andalan bagi sekolah di masa pandemi, karena di masa pandemi ini orang tidak bisa keluar ya. Jadi mereka banyak di rumah, tapi yang banyak di rumah itu kalau diam saja tentu mereka bosan. Nah, tetapi program podcast ini memberikan nuansa tersendiri, karena bisa mengarahkan anak-anak dan masyarakat bisa lebih positif thinking ya, lalu dia lebih memiliki kegiatan yang positif juga. Nah, harapan saya program podcast ini tentu dikembangkan lebih jauh, sehingga isinya nanti ya, kegiatan-kegiatan apa yang di konten-konten yang yang dibicarakan itu menarik, sehingga ini menjadi semacam kebutuhan anak-anak, juga mungkin sampai dengan titik kalau perlu sampai membuat kecanduan ya, kecanduan mengikuti acara-acara di podcast ini. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk masa pandemik kita masih
mengikuti arahan dari Bapak Gubernur ya, bahwa kita masih melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu kami menyadari bahkan sampai dengan di tingkat menteri pun juga menyadari pasti ada kebosanan ya. Tapi saya yakin bahwa program podcast ini bisa menyatu dengan PJJ nanti. Saya harapkan bisa menyatu, sehingga program-program podcast itu bisa diakses oleh anak-anak, bukan hanya dari sisi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tetapi dengan siaran-siaran ataupun konten-konten yang dimuat oleh podcast program ini, sehingga mereka memadukan supaya tidak jenuh ya. Kan kalau anak-anak itu menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet dan sebagainya semua sudah bisa. Tapi ini dengan satu program yang baru ini nanti akan bisa disatukan dan bisa menjadi terintegrasi. Nah ini bagus sekali. Nanti produk-produk anak ataupun apa saja yang dihasilkan oleh anak nanti bisa ditampilkan di podcast ini. Dan itu sekaligus juga menjadi wahana promosi bagi apa? Bagi sekolah ya. Di sekolah membangun image yang positif ya. Jadi masyarakat kita sudah banyak mendapatkan yang negatif, tapi kita harus tidak boleh bosan-bosan untuk menyampaikan hal-hal yang positif untuk bangsa kita ini. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang ujian tadi ya, ujian sekolah. Kita sudah ada surat edaran dari Pak Menteri, juga sudah ada dari Dinas Pendidikan Provinsi, pedoman UKK juga sudah ada semuanya. Namun yang perlu digarisbawahi di ujian sekolah ini, apapun bentuknya dan siapapun yang menguji penyelenggaranya harus menerapkan proses yang namanya penjaminan mutu ya. Jadi proses penjaminan mutu ini tentu di masa pandemik akan berbeda dengan di masa normal atau sebelum pandemik. Kalau di normal pandemik kita mudah sekali kita bisa tatap muka. Tapi di pandemik ini tentu proses penjaminan mutu disesuaikan. Bagi contoh misalnya, kalau anak tidak boleh datang ke sekolah, atau mungkin penguji internal atau eksternal merasa kesulitan untuk melakukan pengujian, harus selalu datang tiap hari. Karena kalau pandemi kan kalau ujian masuk di sekolahan itu kan paling 5 orang, dan itu waktunya akan semakin panjang. Tetapi bisa kita siasati dengan cara ketika anak melaksanakan proses ujian, maka itu direkam dalam bentuk video, nanti videonya itu diedit, lalu kemudian rekaman itu diupload di YouTube. Nah ini pengujinya bisa menilai dari rumah malah gitu ya, jadi lebih luas gitu ya. Jadi tidak seperti yang ada tetap proses penjaminan mutu karena dia bisa melihat proses itu ya, tapi juga dia bisa menilai dari manapun, sehingga kendala waktu tidak menjadi kendala untuk untuk penguji eksternal terutama. Saya dengar katanya pengujinya mengambil dari LSP ya Pak ya, dari LSPP 1. Nah ini luar biasa. Tapi jangan sampai penguji itu tidak melihat satu anak pun proses ujiannya. Nah kita berharap misalnya karena proses ujian berlangsung, biasanya kalau misalnya ada sekolah yang ya saya percaya di sini tidak ada ya. Jadi pada untuk hari pertama penguji hadir, tapi hari kedua, ketiga, keempat nanti penguji eksternalnya tidak hadir, diserahkan ke penguji internal. Nah ini tidak ada proses penjaminan mutu. Tapi kalau dibuatkan videonya setiap siswa, linknya diupload di YouTube, linknya dibagi kepada penguji, maka dia akan bukai satu-satu. Nah itu wajib bukai satu-satu, karena ini ada penjaminan mutunya. Lalu apalagi ada biaya, dia dikasih dana untuk penguji itu kan, karena untuk memberikan penjaminan mutu dia buka satu-satu. Jadi tidak, istilahnya nilainya tidak copy paste itu ya. Ini salah satu trik diantaranya proses penjaminan mutu. Seandainya memang penguji itu tidak bisa hadir selalu di sekolah ya. Jadi, nah itu saja penting ujian sekolah lakukan dengan cermat ya. Kemudian dengan ada proses penjaminan mutu, lalu tetap anak-anak juga mengikutinya secara Nah ini penting untuk yang ujian sekolah. Saya menggarisbawahi programnya Mas Menteri ini yang kedua ya. Yang pertama tadi kreatif dalam menyusun portofolio. Jadi yang kedua ini adalah harus bisa mewujudkan student well-being ya.
Student well-being itu artinya siswa merasa nyaman, dia merasa bahagia, dia merasa tidak terintimidasi. Kalau mau ujian dia tidak merasa beban. Nah makanya bisa saja ujian itu menggunakan materi tematik, ya, menggunakan tematik. Sehingga satu kali ujian tapi yang menilai 5 mapel, 5 guru mapel. Sehingga 5 guru mapel itu tidak usah membuat ujian masing-masing. Dia bisa membuat produk ya. Lalu produknya dinilai guru bahasa Indonesia, laporannya itu kalau ada hitungan dinilai guru matematik, kalau ada kalau ada laporan dinilai guru bahasa Indonesia, nanti produknya dinilai oleh guru kejuruan, lalu kalau itu ada proses pemasaran dinilai oleh guru PKK ya. Nah ini konten materi tematik ini penting ya. Itu kenapa? Karena anak supaya dia tidak merasa terbebani. Coba kalau ada 14 mata pelajaran semuanya minta ujian. Sebetulnya kalau ditematikan ternyata itu hanya sekian kali tema yang diujikan. Tidak perlu sampai setiap mata pelajaran ujian. Nah ini oleh karena itu saya berharap untuk ujian sekolah tetap harus ada penjaminan mutu, ada kreativitas menyajikan portofolionya ya. Lalu kemudian bisa mewujudkan student well-being ya. Student well-being ini penting ya. Jadi anak tidak merasa terbeban ketika akan mengikuti ujian. Jadi nyaman, aman, sehat, sejahtera, gembira gitu ya. Ya tahu-tahu kita sudah ujian ya. Kita sudah selesai. Nah, jadi itu saya harapan dari saya seperti itu. Ya, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik sekali materi kita di pagi hari ini karena apapun kondisinya, meskipun pandemi, kita jadikan ini sebagai tantangan untuk tetap ngaji dan menyajikan yang terbaik buat anak didik kita. Karena saya masih ingat bahwasanya untuk anak didik kita punya input, proses, output, kemudian impact. Impact itulah yang nanti yang harus kita persiapkan sehingga anak berdampak yang baik kepada perusahaan. Terima kasih Pak Riyadi, sudah kami catat beberapa poin penting kami nanti akan lanjut di lingkup SMK. Mungkin ke Pak Harto ya, Pak Muslim ya. Silakan Pak Harto bisa untuk melengkapi. Monggo Pak Harto. Baik, terima kasih Pak Andi, Pak Muslim, Pak Andi, dan Pak Riyadi juga. Teman-teman kru podcast SMK PTP Juwana. Yang pertama tentunya kita apresiasi adanya fasilitas ini, mudah-mudahan ini menjadi sebuah fasilitas dan terus memberikan daya dukung yang lebih baik bagi pengembangan SMK Bina Tunas Bakti Juwana. Yang kedua berkaitan dengan kegiatan ujian akhir, karena sekarang sudah tidak ada lagi ujian nasional, tidak ada lagi USBN, maka memang menurut regulasi atau undang-undangan hak sepenuhnya itu untuk kelulusan peserta didik diserahkan kepada guru, diserahkan kepada lembaga pendidikan atau satuan pendidikan. Jadi sudah ada regulasinya, ada edaran Menteri nomor 1 tahun 2021, ada Permendikbud nomor 43 tahun 2019, ada beberapa nota dinas, edaran dan sebagainya. Itu yang akan menjadi satu dasar bagi sekolah untuk melaksanakan kegiatan ujian akhir. Ada beberapa pilihan loh itu di situ, ada menggunakan portofolio, ada penugasan, kemudian juga ada tes dan sebagainya, dan ada bentuk lain. Nah ini menjadi sebuah tantangan bagi sekolah di masa pandemi ini, bagaimana kegiatan itu bisa tetap berjalan dengan kualitas. Jadi akronim IPOI ya tadi disampaikan oleh Pak Andi, input, ada proses, ada output, ada outcome, ada impact. Lama-lama ini kan kita hanya sampai pada output ya, diharapkan vokasi ini sampai pada berdampak, punya impact. Jadi silakan teman-teman di SMK PTP Juwana untuk memilih bagaimana pola ujian akhir. Tapi tadi saya sampaikan oleh Pak Riyadi, kita sudah mulai bergeser dengan hal-hal yang normatif dulu itu ya. Kita coba keluar dari hal-hal seperti itu, kemudian melihat kenyataan di lapangan itu kira-kira yang dibutuhkan oleh industri itu apa. Kemarin judi, kemudian berpindah menjadi iduka, sekarang jadinya judika, betul Pak? Iya. Jadi Judika. Jadi sekarang itu apa yang harus menjadi sebuah pola pikir kita, bagaimana memenuhi kebutuhan mereka, bagaimana membuat mereka itu merasa
sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, jadi itu yang harus dipilih. Kemudian di masa pandemi ini pilih pola-pola penyelenggaraan yang paling proporsional. Ya, jadi ini masa-masa sulit bagi semuanya. Jangan sampai nanti anak-anak juga terlalu dibebani. Tadi sudah ada student well-being, itu bukan berarti sekedar menyenangkan atau membahagiakan, tetapi di balik itu kegiatan itu dilaksanakan secara nyaman. Ya, tidak ada pressure, tidak ada bullying dan sebagainya. Yang terpenting juga bagaimana komunikasi dengan orang tua. Satu misal, satu kelas itu atau satu kelas ada 36 siswa. Ada satu saja orang tua yang tidak mengizinkan. Ya, katakan memang itu dirancang dengan tatap muka, dengan protokol kesehatan yang ketat, tetapi mungkin ada satu orang tua dengan berbagai alasan mereka tidak mengizinkan untuk tatap muka, maka kita tidak berhak ya untuk kemudian mengatasnamakan mayoritas mau, akhirnya menuntut mereka mau, tidak boleh. Ya, jadi kita harus menghargai dan kita harus memilih cara yang tepat untuk menggantikan dari temannya yang tatap muka dengan cara yang tidak tatap muka. Itu juga harus perlu. Jadi kita tentunya akan banyak belajar dengan masa pandemi ini. Ya, teman-teman tentunya hampir 1 tahun, ini sudah Maret sampai Februari, dan itu sudah mengajarkan banyak hal, termasuk podcast itu kan bagian daripada hasil daripada pandemi ini loh. Ada banyak kegiatan yang bersifat online, dan ini nanti perlu memang menjadi bekal bagi kita semuanya, baik itu guru, kemudian tenaga kependidikan maupun pihak sekolah secara umum, untuk terus bangkit, tidak menggunakan alasan pandemi ini untuk tidak produktif. Ya, slogan kita adalah masa pandemi tetap produktif. Jadi tetap produktif di masa pandemi. Jadi semangat kita seperti itu. Jadi tidak bersembunyi di balik sebuah bencana ini, tetapi kita tetap belajar dan keluar dari pandemi ini. Terus sementara yang saya bisa sampaikan, Pak Andi melengkapi yang disampaikan oleh Pak Andi. Demikian, terima kasih Pak Rati dan Pak Harto. Mungkin dari Pak Muslim ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita akhiri pembicaraan di pagi hari ini. Ya, memang dari secara institusi di SMK PTB Juwana sudah menyesuaikan dengan regulasi yang ada, Pak. Dan kita melakukan kegiatan, alhamdulillah di PTB ini ada namanya Learning System Management, Pak, yang dimana kita punya namanya SIPAS. Itu sebagai program kita membuat sendiri dari tim IT yang membentuk program itu, sehingga untuk melayani PJJ kita menyediakan setiap guru diberikan wifi, Pak. Di rumah kita pasang wifi, dan kuota untuk siswa itu juga kita sampaikan dengan dana BOS, sehingga alhamdulillah dalam pelaksanaan PJJ yang 1 tahun ini kita sudah terlaksana dengan baik. Semoga nanti kedepannya dengan adanya podcast ini untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan materi dan nanti diupload di YouTube atau di sambungan yang link yang lainnya, sehingga anak bisa melihat. Dan nanti ada kesempatan lagi untuk anak-anak untuk berkreativitas, Pak. Tentunya dengan adanya hikmah dari pandemi COVID ini, kita juga ada berkah untuk selalu berpikir, selalu untuk bagaimana lepas dari cara-cara yang dulu, artinya harus ada perubahan-perubahan. Nah, ini termasuk bagian daripada SMK PTB memberikan fasilitas ke teman-teman guru yang nantinya biar mereka selalu upgrade kemampuan di skill dalam menyampaikan atau memberikan pembelajaran, terutama di PJJ. Itu yang perlu saya sampaikan ke Pak Harto dan Pak Riyadi sekelas informasi. Semoga aja doakan dan support selalu SMK PTB untuk berkembang ke depannya untuk melayani anak bangsa, Pak. Ini terima kasih. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi saya selaku kepala sekolah berterima kasih Pak Harto, Pak Riyadi. Semoga aja dari apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian Bapak dan Ibu, baik yang di studio maupun yang di rumah, baik yang online dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan program podcast SMK PTB Juwana. Semoga SMK semakin bisa memberikan kontribusi yang baik kepada generasi muda di Indonesia, sehingga tidak hanya menciptakan tenaga kerja, tapi tenaga kerja yang berimpact
berdampak positif bagi perusahaan dan wirausaha muda sejati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.